Tapi sekarang saya mau langsung lanjut kepada Mas Yori. Mas Yori, sebelum kita mulai bincang-bincang juga lebih dalam nih mengenai wastra atau tenun Sumba, mungkin Mas Yori sekarang bisa memulai dengan memberikan ilustrasi bagi kita semua, khususnya mungkin yang belum berkesempatan nih untuk jalan-jalan ke Sumba, seperti misalnya aku, yang sampai sekarang masih menjadi bucket list untuk jalan-jalan ke Sumba, pengen banget bisa melihat secara langsung keajaiban, kemegahan lanskap alam Sumba sendiri. Mas Yori, bolehkah gambarkan keindahan Sumba dengan segala potensinya bagi kita semua? Ya, saya ke Sumba itu pertama kali tahun 2008. Saya memang setiap tahun melakukan perjalanan keliling-keliling Nusantara. Terus kemudian tahun 2008 itu tahun yang penting bagi saya sebagai arsitek. Karena sebelum ke Sumba, kami sudah ke Wairebo dulu di Flores. Dan kami menemukan desa Wairebo. Dan akhirnya kami menemukan formula bagaimana melestarikan rumah adat Indonesia yang menjelang kepunahan. Dan di Sumba kami menemukan Pastor Robert. Ya, kalau di Wairebo saya ketemunya desa, di Sumba saya menemukan seorang pastor yang punya cita-cita melestarikan budaya di Sumba. Dan melalui seorang pastor itu, dia juga hobinya motret. Tadi dia bikin buku itu Unforgotten Island, ya, pulau yang terlupakan. Dan kemudian pastor ini menjadi guide saya keliling-keliling lihat-lihat Sumba. Wah, ini luar biasa sekali. Dan akhirnya dari 2008 itu saya menemukan formula yang menjadi spirit dari Yayasan Rumah Asuh. Kami membangun rumah Wairebo, dan melalui pembangunan rumah Wairebo kami menemukan formula bagaimana membangun bersama masyarakat. Dan saya ingat cita-cita pastor itu, saya ingin membangun rumah adat Sumba. Nah, langsung saya tangkap. Berikutnya saya bilang, kalau begitu pastor, kita membangun rumah adat Sumba yang berisi semua koleksi dari museum dan sebagainya. Dan beruntung saya perkenalkan juga Pastor Robert kepada Ibu Tirto yang juga membantu di Wairebo. Langsung deh, kemudian jadilah rumah Sumba itu. Tapi saya bilang sama Pastor Robert, rumah Sumba ini isinya harus termasuk bagaimana budaya orang Sumba membangun rumah. Nggak hanya isinya benda-benda pusaka saja. Nah, disitulah kami mulai membangun desa yang sudah terbakar, tinggal menyisakan 2 atau 3 rumah yang namanya Ratenggaro. Wah, pertama kali kami bertemu, kami nyaris diparang. Karena dia pikir nih orang datang pasti ada udang di balik batu. Saya nggak tahu, ternyata itu desa warrior. Penunggang kuda, panglima perang semua. Tapi saya menyampaikan, maaf, saya datang ke sini tidak ada udang di balik batu. Dia mengerti nggak istilah itu ya. Tapi intinya saya datang kemari, tidak ada maksud apa-apa lagi selain belajar, mengagumi rumah berarsitektur Sumba. Baru kemudian itu semua selesai, satu persatu warga minta maaf, adu kening, adu hidung. Dan kemudian teriakan-teriakan, meringkik-ringkik, itu menjadi pesta pora pada saat desa itu dibangun. Nah, kayaknya lebih enak saya cerita mengenai Sumba dari sisi presentasi foto ya, kalau boleh diizinkan, biar lebih seru lagi nih. Saya bagian dongeng supaya orang-orang di sini tertarik ke Sumba, ya, tertarik juga membangun melestarikan seni dan budaya. Nah, ini adalah gambar siluet desa Ratenggaro yang sudah kami bangun, ya. Kami membangun 2 rumah yang paling penting dan ternyata itu trigger untuk membangun rumah-rumah lain yang terbakar. Nah, disitulah kemudian kami mulai melestarikan selain Ratenggaro, kemudian Wainyapu, kemudian program kami dilirik juga oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, waktu itu wamennya Ibu Windu. Saya mau mengadop program dari Rumah Asuh ini menjadi rumah budaya. Dan kemudian melalui program rumah budaya dibangunlah lebih dari 150 rumah-rumah adat. Jadi kita balapan dengan rumah adat yang menjadi seng, dan rumah seng kita balikin lagi jadi rumah adat. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Dan dari 2008 itu kemudian itu program paling sukses itu, lebih dari 150 rumah adat dibangun. Tapi rumah-rumah adat ini ternyata sebagian besar adalah untuk upacara adat.
Nah, kami mulai melirik dengan program lainnya. Dan di situ waktu itu Ibu Oke Rajasa dari CTI menyampaikan kepada saya, kamu ngapain sih bolak-balik ke Sumba? Ada apa di situ? Oh, saya lagi melestarikan rumah adat Sumba. Oh, kalau gitu misi kita sama. Kita juga lagi mau mengangkat kain tenun Sumba ini supaya mendapat pengakuan dari UNESCO. Ya. Tapi ternyata nggak gampang, karena kalau dilirik dari patternnya, waduh, ini melahirkan ribuan pattern, susah. Jadi harus yang diambil, yang diajukan ini sebagai warisan tak benda itu adalah pola membuatnya. Karena kalau coraknya, wah beranak pinak terus. Ya. Dan tadi betul, kain tenun Sumba itu dibikin itu bisa sampai 6 bulan, tadi ada 3 tahun ya. Karena apa? Sumber inspirasinya tuh datangnya dari mimpi. Dari mimpi, bagaimana mereka menghargai dan berkomunikasi dengan leluhur, ya, dengan adatnya, dengan suaminya, dengan alamnya. Jadi semua datangnya inspirasinya dari mimpi, bukan produksi massal yang sekali cetak 100 atau 1000. Sekali bikin ya 1, atau sekali bikin 2, karena mereka sekali bikin kain itu bisa jadi 2. Dan biasanya mereka bikin kain yang terindah itu buat suami mereka. Apalagi kalau nanti suaminya meninggal, tentunya dibungkus dengan kain yang terindah begitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah rumah budaya milik Pastor Robert. Yang kemudian duanya ini dibantu sama Ibu Tirto, Yayasan Tirto Utomo. Dan yang di tengah itu adalah Museum Kain Tenun yang dibantu oleh Bian Wana Atmaja. Jadi saya sebagai rumah asuh ini kerjanya membawa rombongan-rombongan donatur. Siapa tahu habis ini ada rombongan donatur juga yang bisa saya bawa jalan-jalan, ya, melihat-lihat Sumba, terus tertarik jadi donatur. Kenapa enggak? Kita cara membangun kita tuh kalau mau bottom up dengan masyarakat ya seperti itu, ya. Dan itu adalah cara yang paling ampuh untuk melestarikan adat dan budaya kita. Nah, ini cara membangunnya, ya, satu persatu hanya dengan sebuah parang jadi satu rumah. Ya, bisa lanjut. Nah, ini kemudian desanya kembali seperti ini. Yang seberang ini Wainyapu, juga kami bantu dengan membangun 10 rumah tenun. Jadi formulanya kami dapat, dan ternyata orang Sumba tidak mau semuanya dibantu oleh donatur, karena mereka hanya mau dibantu 4 yang utama saja. Selebihnya mereka sendiri yang bergotong royong. Jadi dengan melestarikan rumah-rumah adat ini saya menemukan, wah, DNA orang Indonesia itu yang dahsyat tuh gotong royong. Gotong royong itu bisa bangun apa saja dengan cepat. Ya. Dan celakanya di dunia modern ini kita udah lupa sama gotong royong. Karena pendidikan kita tidak mengajarkan itu. Pendidikan kita kan pendidikan modern semua, tulisan. Gotong royong kan budaya lisan. Lanjut. Nah, ini juga di membangun rumah adat ini nggak ada satu tiang pun bisa berdiri tanpa adanya gotong royong. Dan ini di atas ada Ibu Tirto, ada perwakilannya dari keluarga Laksma Soekardi, itu ada Adin. Ya, kita membangun, mengumpulkan dana rame-rame, membangun bersama masyarakat, dan selebihnya saya mengundang profesor, mengundang mahasiswa. Coba ini kita berburu kita berguru dan berburu di tanah Marapu, ya. Bagaimana kita bisa mentransfer budaya lisan menjadi tulisan, dan tulisan ini bisa merubah mindset perguruan tinggi. Kenapa? Karena perguruan tinggi modern kita kebanjiran ilmu arsitektur dari luar negeri. Padahal ilmu ini sudah hadir ribuan tahun sebelum pendidikan modern masuk ke Indonesia. Lanjut. Nah, ini dulu Ratenggaro seperti ini, dan kemudian sudah berkembang, sudah kembali utuh desanya, ya, dengan adanya trigger dengan membangun 2 rumah adat yang paling penting, Uma Katoda Kataku, ya. Lanjut. Sayang fotonya agak kecil. Nah, ini kemudian setelah banyak membangun, nah kita lihat dengan foto yang lebih besar lebih enak. Setelah membangun, melestarikan rumah-rumah adat di Sumba, kami merasa perlu melanjutkan sesuatu yang bisa menjadi pemberdayaan masyarakat, khususnya ibu penenun. Nah, kemudian kami membuat narasi jalur tenun Sumba. Kalau di dunia internasional, kita akan mengenal apa itu jalur sutra, Silk Road, dan itu dipakai sama Cina sebagai narasi untuk bagaimana dia berhubungan dengan luar negeri, ya, dengan program obornya. Jalur sutra itu kan sampai ke Uzbek, sampai ke India dan sebagainya. Terus kemudian kolonial Eropa punya jalur rempah.
Jalur rempah ini yang sampai ke Indonesia. Indonesia tuh dijajah karena rempah, karena kita punya rempah. Oke, ada jalur Silk Road, ada jalur rempah. Sekarang kita harus punya jalur yang kita buat sendiri, yaitu jalur Tenun Sumba. Jalur Tenun Sumba ini artinya apa? Kita membangun 10 rumah tenun Sumba di sentra-sentra penenun, dan ini akan menjadi jalur pariwisata baru. Bagaimana kalau jalur tenun itu minimal menghasilkan turis 3 hari? 3 hari itu nggak cukup untuk mengunjungi misteri dari kain tenun Sumba. 10 rumah tenun ini punya misteri, semuanya beda-beda. Ada yang menghasilkan birunya Sumba, ada yang menghasilkan merahnya Sumba, ada yang menghasilkan pahikungnya Sumba. Luar biasa, ya. Dan ini membuat kita pasti akan melakukan trip keliling dari desa ke desa, melihat kain tenun Sumba, dan secara tidak langsung membuat kain tenun itu menjadi naik kelas, tidak lagi dijual dilipat-lipat di pasar, ya, yang harganya cuma bisa 1 sampai 2 juta lewat pengepul begitu loh. Tapi ini akan membuat wisata ini kayak wisata ke museum kain. Di situ bisa melihat ibu-ibu lagi menenun, lagi memajang kain. Bahkan ada orang yang tertarik, oh saya mau berguru juga di sini. Ya ada homestay-nya. Dan itu semua uang nanti jatuhnya buat siapa ya? Buat masyarakat. Kita bangun ini untuk memberdayakan masyarakat. Tapi donasinya saya cari dari teman-teman donor begitu. Jadi dengan 10 rumah tenun ini banyak donatur yang menyumbang. Ibu Tirto dengan Yayasan Tito Utomo menyumbang 3 rumah tenun. Bian setiap kali fashion, hasil fashionnya diberikan ke saya. Jadi rumah tenun ada 3. Terus donatur gotong royong saya bawa ke sana. Saya bilang saya udah pensiun loh jadi turis. Kita harus jadi bagian dari masyarakat. Kalau kamu mau ikut saya jalan-jalan, kamu harus jadi donatur. Nah, jadilah donatur gotong royong. Nah, 10 rumah tenun ini kita tunjukin ya satu-satu ya. Ini agak sedikit panjang, tapi mudah-mudahan memberikan gambaran apa sih itu kain tenun Sumba. Sumba itu tidak dikenal dengan pasola atau pemandangan alam yang indah dan sebagainya, tapi juga kain tenunnya tuh wah luar biasa. Lanjut. Nah, ini salah satu pelaku kain tenun. Ini adalah Umbu Ignacio yang sering banyak di Jakarta juga, ya. Dia banyak mempromosikan kain tenun. Ada Umbu Ignas, ada Umbu Frankie. Ini yang pengetahuan kainnya luar biasa. Semua jalur itu dia tahu. Ya udah, Umbu Ignas, Umbu Frankie kita jadikan teman untuk membangun sentra-sentra tenun. Dari Umbu Ignas dan Umbu Frankie kita tahu tempat-tempat tenun mana yang perlu diangkat begitu, yang bisa menjadi trigger. Lanjut. Nah, ini saya bersama teman-teman, di sini ada teman saya juga nih, dari Rumah Asuh yang di tengah itu, Ipit Duana. Nah, sekarang dia udah bergelar Umbu Anggu Paluhu. Dia menjadi perwakilan Rumah Asuh keliling-keliling Sumba untuk mendorong penenun-penenun masyarakat untuk kita bergotong royong membangun rumah-rumah tenun. Begitu. Satu rumah tenun bisa 250 juta, bisa 300 juta, ada yang 400 juta, dan sebagainya. Ya, ini semua kita berada di Kanatang. Kanatang dikenal sebagai birunya Sumba. Ya, corak Sumba itu bisa dibilang animis ya, benda, bunga dan sebagainya, makhluk mitologi semua muncul. Tapi itu semua berkaitan dengan alam. Kita harus merubah mindset kita terhadap pengertian itu. Ini semua yang berkaitan hubungan mereka dengan alam, leluhur, sesuatu yang sudah kita lupakan sebagai manusia modern. Lanjut. Nah, ini juga Ibu Tirto dan Bian pada saat peresmian rumah tenun. Jadi kita datengin tuh, kalau rumah tenun udah jadi, kita datang, rombongan-rombongan datang, melestarikan meresmikan rumah tenun, ada pesta rakyat, terus donatur silahkan deh tuh belanja di rumah tenun. Saya yakin nih seluruh yang hadir di sini kalau udah masuk rumah tenun 3 jam nggak bisa keluar, yakin. Ya, awalnya cuma mau beli 1 kain tenun, lama-lama pulang-pulang bawa 30 kain, percaya deh. Jadi itu yang terjadi pada teman-teman saya, kena sihir semua, nggak bisa keluar. Lanjut. Nah, ini juga Bian Manatmaja. Bian ini sengaja ke Sumba, ke daerah bukit-bukit yang tadi jadi cover kita ini, dia mencari orang Sumba ya untuk didandani nama kainnya, terus kemudian difoto. Dan ini dalam rangka
Bian juga membuat pertunjukan itu tadi, Humba Hamu atau Sumba yang indah ya. Tapi kalau Bian saya bilang, Mas Bian, tugas Mas Bian itu nggak lagi memperkenalkan Sumba ke Indonesia. Tugas Mas Bian itu membawa Sumba ke dunia. Nah, bagi-bagi tugas kita. Ada yang melestarikan kain tenun Sumba di Sumba, ada yang membawa Sumba ke Indonesia, ada yang membawa Sumba ke dunia. Bikinlah orang-orang dunia itu terkagum-kagum. Dan itu kejadian. Setiap kali teman saya bawa kain tenun Sumba, ya, coba nongkrong di London situ, atau nongkrong di New York sana, atau di Paris. Habis tuh kain dipegangin orang-orang asing. Ini kain dari mana? Saya juga mau beli, saya juga mau punya. Kalap semua, udah pasti. Ya, lanjut. Nah, ini donat bisa dibesarkan fotonya. Kita fotonya yang gambar-gambarnya kita lebih besar lebih baik. Ini donatur gotong royong. Ya, kita juga membangun rumah-rumah tenun dengan teman-teman donatur. Ya, teman-teman donatur nyumbang ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Saya bilang nanti semua ada yang bahkan nyumbang sampai 50 juta. Ya, dia bilang, Pak Yori tolong nama keluarga saya semuanya, istri, anak, kakek, nenek semua masukin di situ. Habis itu saya masukin terus plakat besinya saya kasih ke dalam rumah dan mereka mau supaya nanti anak cucunya suatu saat datang akan lihat namanya dia begitu. Dan nama keluarga ada di situ. Jadi kita mengirimkan banyak mempromosikan kain tenun Sumba ke teman-teman donatur gitu. Ini semua menghasilkan satu rumah yang harganya 350 juta, teman-teman donatur. Oke, lihat wajah-wajah donatur, ada yang dikenal, nah kira-kira begitu ya, pasti ada yang kenal juga lah. Next. Lanjut. Nah, ini keliling-keliling nih kalau 17 Agustus, wah rombongan naik mobil keliling-keliling dari rumah tenun ke rumah tenun, meresmikan gitu kan. Terus sampai ada Bupati Sumba Timur mengundang saya datang ke rumahnya dengan para donatur, tolong dong satu rumah kami yang resmikan. Malah bupatinya nanya, bagaimana kalian bisa membangun rumah tenun segitu banyak dan segitu cepat? Kuncinya ada di gotong royong. Kita membangun tidak pakai kontraktor. Kita membangun bersama masyarakat. Lanjut. Ya, nah ini setelah rumah tenun ini jadi diresmikan, ada plakat dan sebagainya, ada tari-tarian dan sebagainya. Itu semua teman-teman donatur itu masuk ke dalam rumah tenun, nggak bisa keluar selama 3 jam. Ya, 3 jam pekerjaannya. Saya mau beli kain ini buat saya. Lama-lama, buat pacar saya juga. Buat ibu saya. Buat teman saya. Oh, saya mau kasih hadiah ke klien saya. Akhirnya satu orang yang tadinya bawa uang, dia pikir cuma mau sekedar beli, akhirnya semuanya gesek ujung-ujungnya. Dan di dalam 3 jam terjadilah transaksi sebesar 380 juta. Dan kemudian itu heboh, gempar, ibu-ibu menangis, belum pernah ada pembelian kain seperti itu, ya, karena mereka selama ini beli kainnya dijual di pasar dalam kondisi dilipat. Kalau ini kan digantung, langsung sihirnya keluar gitu, ya. Ada teman saya bilang, Yor, kalau saya datang ke sini bawa duit 15 juta cukup. Saya nggak bisa bilang, saya bilang gitu. Ya, saya nggak bisa bilang karena saya udah pernah mengalami datang bersama ibu-ibu ke sana pada saat peresmian rumah budayanya Pastor Robert, terus satu ATM di satu kota itu habis uangnya. Diambilin semua buat belanja kain. Peragaan itu oleh para pastor-pastor di sana yang muda-muda, habis itu semua kain itu dijadikan rebutan. Ya. Jadi saya sampaikan, benar, sekali beli dia bukan keluar 15 juta lagi, lebih dari 15 juta untuk pembeli kain yang pertama. Jadi kain tenun di sini bisa dijual dengan harga sangat tinggi. Terus kalau ada teman saya yang komplain nih, gara-gara kamu kain tenun jadi mahal, saya bilang, yang kalian beli itu bukan merek loh, yang kalian beli itu hatinya orang Sumba. Tapi kamu bisa beli merek di Paris yang isinya orang Indonesia ngantri, sekali beli bisa 1 miliar. Dan itu uang lari ke luar negeri. Kalau uang itu lari ke Indonesia, nggak ada orang Indonesia miskin. Itu yang saya sampaikan ke mereka. Baru deh dari situ mereka merasa ini harus beli. Belilah sebanyak-banyaknya. Karena orang Indonesia adalah orang pembelanja terbaik di dunia. Jangan sampai pembelanja terbaik di dunia itu belanjanya habis di luar negeri. Biarlah itu belanjanya habisnya di dalam negeri saja. Lanjut. Nah, kita bahas satu-satu ya. Ini rumah tenun Hamu Hori Haumara. Ini rumah tenun yang pertama jadi. Lanjut. Ini di sini titiknya ya. Ini dikelola oleh Umbu Ignas. Ya. Lanjut.
Nah ini Haumara ini terkenal dengan coraknya. Saya ini arsitek ya, lama-lama kok jadi tukang kain juga ya. Jadi akhirnya ngerti juga nih misteri kain tenun Sumba, ini coraknya apa, corak-coraknya Haumara tuh terkenal dengan coraknya. Ya. Dan itu pemandangan alamnya luar biasa. Lanjut. Nah, ini di sinilah kain tenun di display, dipajang, terus diperlihatkan, dan akhirnya di sini sekaligus menjadi tempat menenun, tempat mendisplay, dan tempat menjual kain. Lanjut. Ini peresmiannya. Ini ada nama-nama plakat-plakat dari para donatur. Dan semua donatur saya itu begitu nyampe di sini, lihat acara seperti ini, mereka tuh merasa mana lagi yang saya harus bantu. Jadi nagih loh jadi donatur. Kenapa? Semuanya jadi barang dan mereka lihat masyarakat menikmati, masyarakat gembira. Ini bukan lagi mengenai uang, ini adalah value. Lanjut. Next. Macet. Ya, nah seperti ini, semua tari-tarian keluar. Itu teman-teman saya yang terjebak nggak bisa keluar dari rumah tenun. Semua kain dibuka, semuanya dibeli. Next. Ini kalau malam seperti ini, terus saja. Ya. Ini pemandangannya luas. Kalau mau nginep bisa, homestay ada, kali ada, ya kuda juga ada. Next. Mungkin kita lompat aja ke 10 slide terakhir, kalau bisa. Boleh Pak Yory, terima kasih. Ya, lompat aja, terus, lanjut. Nah, oke. Sedikit, ini bisa dibesarkan. Nah, ini supaya agak-agak terakhir ya. Nah, setelah para donatur itu belanja habis-habisan di Sumba, kemudian viral dong, ya. Terus semua orang pada marah sama saya. Kenapa saya nggak diajak? Waduh, kalau ngajak semua pesawat mesti booking satu pesawat sendiri dong, ya. Mereka pada ngomel-ngomel. Ya udah, kalau gitu saya bikin acara pagelaran tenun Sumba 1 minggu di kantor saya, ya. Akhirnya staf-staf saya jadi model juga, teman-teman juga jadi model. Udah, selama 1 minggu kita gelaran di situ. Lanjut. Nah, kita bisa lihat ya, di situ, di dalam 1 minggu itu, mulai dari kain yang paling simple sampai yang paling rumit, ya. Kemudian kain yang paling pendek sampai yang kalian paling panjang, ya. Itu semua terbeli habis. Dan hampir 3 miliar omset penjualan dalam 1 minggu. Ini yang bikin gaduh heboh di Sumba. Nah, ini yang lah proyek yang mengawali jalur tenun Sumba itu. Ternyata dibawa ke Jakarta tuh orang, waduh, luar biasa. Kita pernah mencari dana bersama Bian, bersama Pastor Robert, ya, untuk membangun gedung serbaguna. Dan itu terkumpul dalam 1 malam 1,8 M di sebuah showroom di Senopati. Dan sekarang sedang dibangun. Mudah-mudahan itu nanti peresmiannya bisa dikunjungi, ya, bersama inisiator dari teman-temannya Bian and Friends itu. Kita bisa bikin acara di situ. Lanjut. Ini tinggal beberapa, nah ini adalah slide yang terakhir, ya. Bagaimana kain tenun Sumba itu akhirnya nyampe lah di telinganya Duta Besar Amerika. Terus kemudian bilang, kamu presentasi dong jalur tenun Sumba. Saya ingin mengundang semua duta-duta besar sahabat yang ada di Jakarta. Kita bikin acara, semua duta besar hadir di situ, istri-istrinya sih tepatnya. Saya dan teman-teman malah dikit-dikit difoto. Saya jadi kayak barang aneh juga di situ kan. Dan mereka semua taunya Indonesia cuma batik, coba bayangkan. Setelah acara fashion ini saya jelaskan, itu banyak istri-istri duta besar, tolong antar saya ke Sumba. Terus saya pikir emang saya guide apa gitu. Tapi mereka minta, saya mau ajak anak-anak saya mau belajar kain tenun Sumba, saya mau tinggal di homestay. Wah, ini wisata kelas dunia nih. Kita harus jual mahal, ya kan? Nah, kemudian setelah acara itu, kain tenun Sumba itu nggak boleh keluar lagi dari kedutaan. Sampai duta besarnya pulang, baru boleh diambil lagi. Bayangkan, ya.
Jadi udah menjadi host sendiri dari Kedutaan Besar Amerika. Dan beberapa ini adalah foto-foto dari kain tenun dari motif Sumba yang diinspirasi oleh Bian. Ya, karena Bian ini kan marketnya mendunia, jadi ya dia membawa Sumba ke dunia. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi masih banyaklah harta karun di Indonesia yang belum diangkat. Ya, kita bisa bergotong royong, kita bisa membantu masyarakat, do something buat negara kita, terutama di era pandemi ini akan menghasilkan kita menjadi turis dalam negeri. Percaya, ya, dalam beberapa waktu ini kita akan keliling Indonesia, mengunjungi sentra-sentra tenun seperti ini. Dan sekarang ini semua kain-kain ini milenial semua yang senang dengan kain-kain seperti ini. Jadi saya bangga, ternyata generasi masa muda, masa depan itu nggak mau lagi pakai kain-kain merek luar, tapi membawa kain Sumba yang bentuknya lebar, dibalut-balut begitu, udah terus bawa ke dunia, dan dia jalan-jalan, dan itu juga penghangat, baju penghangat mereka. Dan nanti datang tuh orang-orang asing minta kenalan, mau pegang, mau foto, dan sebagainya. Ya, kurang lebih dari saya itu saja. Sekian dan terima kasih. Kalau yang tertarik nanti kita bikin tripnya deh. Gitu ya. Wah, seru banget. Terima kasih banyak Bapak Yory untuk sharingnya. Sungguh inspiratif banget. Dan emang bener ya Pak Yory ya, kalau ngomongin Sumba itu ketemuan sekali aja nggak cukup. Begitu banyak yang bisa diceritakan. Jadi mudah-mudahan ada kesempatan berikut nanti bisa jumpa lagi dengan Bapak Yory, ngomongin lagi soal Sumba, atau bahkan jalan-jalan bareng ke Sumba. Ini Pak Yory tadi sharingnya mengenai segala kiprahnya bersama Rumah Asri Sumba sih semakin memantapkan cita-cita saya. Begitu kelar semua batasan pandemi, destinasi pertama adalah Sumba bagi saya nanti jalan-jalan. Terima kasih banyak ya Pak Yory ya.